Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok wakaf dalam Al-Quran yang beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama kali saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Sri Agustina, dan teman saya yang bernama Iva Husna, Ayudia Mulita, Rusdanus, Siti Maulija, dan Yulia Sabna. Kami akan membahas tentang wakaf. Yang pertama kali, pengertian wakaf. Wakaf adalah sebuah pemberhentian pengucapan. Sementara itu, dari sudut istilah tajwid, wakaf adalah penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dalam dengan niat ingin menyambung kembali bacaan. Selanjutnya akan dibahas oleh Rusdanur tentang jenis-jenis wakaf. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wakaf. Wakaf sempurna yaitu pemberhentian pada suatu bacaan yang dibaca tam secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, dan tidak memengaruhi arti dan makna dari bacaan karena tidak memiliki kaitan dengan bacaan atau ayat yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Selanjutnya ada wakaf memadai, yaitu pemberhentian pada suatu bacaan yang dibaca secara kaf atau sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, tetapi ayat tersebut masih berkaitan makna dan arti dari ayat sesudahnya. Selanjutnya ada wakaf baik, yaitu mewakafkan bacaan atau ayat sesudahnya yang dibaca seperti hasan. Selanjutnya ada wakaf buruk, yaitu pemberhentian bacaan secara tidak sempurna yang dibaca kabih atau penghentian bacaan di tengah-tengah ayat. Wakaf ini harus dihindari karena bacaan yang diwakafkan masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan bacaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maulija sekaligus pemateri ketiga dari kelompok wakaf. Saya di sini akan membacakan macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf tam, yaitu wakaf yang sempurna. Mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak memutuskan atau berhenti di tengah ayat atau bacaan. Contohnya seperti surah Al-Baqarah ayat 5 sampai 6. Di kedua ayat tersebut tidak berhubungan secara lafaz dan makna karena ayat kelima itu berisi tentang orang-orang yang bertakwa dan ayat keenam berisi tentang orang kafir. Yang kedua, wakaf kafi, yaitu wakaf yang wajar atau memadai. Wakaf kaf, yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, walaupun sebenarnya ayat tersebut masih memiliki kaitan dengan arti ayat sesudahnya. Itu contohnya seperti surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 sampai 7. Ayat 6 dan 7 itu kedua ayatnya itu sama-sama membahas tentang kriteria orang kafir. Namun secara gramatikalnya ayat 6 itu tidak berhubungan dengan ayat 7. Selanjutnya wakaf hasan. Wakaf hasan itu wakaf yang baik, yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi dari arti dan ayat sesudahnya. Namun secara bacaan ayatnya masih sangat berkaitan dengan ayat sesudahnya. Contohnya di surat Al-Fatihah ayat 2 sampai 4, di mana kita mewakaf di akhir ayat 3 ayat di tersebut wakaf hasan. Ketiga ayat di atas semuanya berisi sifat Allah, dan ayat ketiga dan 4 itu adalah naat atau sifat dari kata lillah. Contoh lainnya itu ada surah Al-Humazah, yaitu wailul kulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wakafnya pada akhir ayat 1 surah Al-Humazah, termasuk hasan karena sudah sempurna makna dan karena ayat kedua merupakan penjelasan ayat sebelumnya. Yang keempat yaitu wakaf kabih, yaitu wakaf yang buruk. Wakaf kabih yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat.
Contohnya seperti kita berhenti di satu ayat yang panjang, tetapi kita berhenti di tengah-tengah ayat tetapi memiliki kalimat selanjutnya itu. Jadi kalau misalnya contohnya innallaha la yastahyin, la yastahyi, kita berhenti di la yastahyinya. Sesungguhnya ayat selanjutnya itu ada kalimat yang berhubungan dengan Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam tanda wakaf. Yang pertama itu ada wakaf lazim atau tanda wakaf mim. Tanda baca mim ini artinya harus berhenti. Wakaf lazim juga disebut wakaf tam, wakaf yang sempurna, karena tanda wakaf lazim ini menandakan sempurna atau tidaknya suatu kalimat. Nah, yang selanjutnya itu ada wakaf la washal atau huruf lam alif. Tanda wakaf la washal ini artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf lam alif pada tengah ayat, maka tidak diperbolehkan untuk berhenti. Tetapi jika tanda wakaf la washal berada di akhir ayat, maka diperbolehkan untuk berhenti. Selanjutnya ada wakaf waslu ula, yaitu tanda wakaf waslu ula artinya diutamakan untuk melanjutkan. Jika menjumpai tanda wakaf waslu ula, maka kita diperbolehkan untuk berhenti atau melanjutkan. Tetapi lebih diutamakan lagi untuk melanjutkan. Karena biasanya ada di pertengahan ayat. Misalnya napas kita tidak sampai, jadi boleh berhenti. Tapi lebih diutamakan lagi untuk melanjutkan. Selanjutnya ada wakaf mu'annakah atau murakabah. Ini biasanya ada titik 3. Nah, tanda wakaf ini artinya berhenti di salah satu tanda. Wakaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali dan kita harus berhenti di salah satu tanda wakaf tersebut. Biasanya tanda wakaf ini jaraknya tidak terlalu jauh dan selang beberapa tidak sampai ke ayat selanjutnya. Nah, tanda wakaf jais atau jim, huruf jim. Tanda wakaf ini artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ayudia Maulita akan membacakan wakaf aula. Tanda wakaf aula berarti diutamakan berhenti. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakaf aula, lebih baik diutamakan untuk berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut. Selanjutnya ada tanda wakaf sakta. Tanda wakaf sakta berhenti sejenak tanpa bernafas. Apabila terdapat tanda wakaf sakta, maka yang harus dilakukan yaitu berhenti sejenak hingga memutuskan bacaan, tetapi tidak diperbolehkan bernafas. Selanjutnya ada wakaf mutlak. Tanda wakaf mutlak artinya harus berhenti, maka apabila kalian menemukan tanda wakaf mutlak pada bacaan, maka kalian harus berhenti. Wakaf murakas. Tanda wakaf murakas berarti tidak berhenti selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kita kehabisan nafas karena panjangnya suatu ayat, maka kita meneruskan bacaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iva. Adapun di sini wakaf qabih artinya diutamakan untuk melanjutkan. Apabila pada ayat Al-Quran tersebut terdapat tanda wakaf qabih, dianjurkan untuk melanjutkan bacaan. Selanjutnya wakaf mujawaz. Tanda wakaf mujawaz berarti diutamakan untuk melanjutkan. Untuk tanda wakaf mujawaz, maka kalian dianjurkan untuk melanjutkan membaca. Selanjutnya ada wakaf kazalik. Tanda wakaf kazalik berarti sama dengan wakaf sebelumnya. Jadi apabila kalian menemukan tanda wakaf ini, maka kalian harus menyamakan dengan tanda wakaf sebelumnya. Selanjutnya wakaf mustahab. Tanda wakaf mustahab artinya diutamakan berhenti. Apabila jika terdapat tanda wakaf mustahab, dianjurkan lebih baik untuk berhenti daripada melanjutkan. Selanjutnya